di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Allah yang ku menang, Allah yang ku bangga. Selama hidupku Tuhan, selama hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, Kau Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami tidak dapat hidup di luar daripada Engkau. Sama seperti ranting tidak dapat hidup jika tidak melekat pada pokoknya. Demikianlah Tuhan hidup kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Tuhan, jika Engkau izinkan kami saat ini Tuhan boleh memuji menyembah Engkau, kami percaya Tuhan itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Semuanya itu kemurahan Tuhan dalam hidup kami, bahwa untuk kami boleh menghampiri Engkau. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, inilah hidup kami persembahkan bagi kemuliaan. Tuhan, kami telah menaikkan pujian syukur kami. Biarlah Tuhan apa yang kami persembahkan hari ini Tuhan, itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu yang ditaburkan ya Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan dan kehormatan adalah bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mantan abang. Hari ini
saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan lewat kitab Yohanes pasal yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 21. Saya akan baca untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-dombanya telah dibawa keluar, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerabaikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus dituntut juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, ini bukan perkataan orang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Demikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ambil tema hari ini adalah Yesuslah gembala yang baik. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca dalam firman, kalau kita baca di ayat selanjutnya, bahwa dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus banyak hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan, ya. Banyak yang contohnya apa saja mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah perjalanan pelayanannya. Salah satunya adalah menjadikan air menjadi anggur ketika ada perkawinan di Kana. Lalu selanjutnya seorang imam pada saat itu yang namanya Nikodemus di pasal di pasal 3. Nikodemus ini juga yang dia bertobat karena ketika berjumpa dengan Yesus. Terus yang selanjutnya perempuan Samaria, yang kita lihat bahwa perempuan Samaria ini ketika perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus di satu sumur, kalau masalah satu sumur, ya. Terus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Terus di ayat di pasal yang ke-9 tentang
pengampunan perempuan yang berzina. Lalu yang di pasal yang ke-9, orang buta bisa melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan pelayanan Yesus ini, akhirnya orang-orang yang ada di Bait Allah kala itu adalah orang-orang Farisi. Mereka merasa tersaingi oleh pelayanan Yesus yang begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kala itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita baca di ayat yang ke-20 itu dikatakan Yesus itu dikatakan ia kerasukan setan dan gila. Terjadi pertentangan di sana. Pertentangan apa katanya? Tidak mungkin orang berdosa bisa memelekkan mata orang buta. Tetapi orang Farisi yang ada di Bait Allah berkata, dia kerasukan setan dan gila. Sebenarnya motivasi daripada ahli Taurat yang ada di Bait Allah ini itu karena mereka merasa tersaingi oleh pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga itulah yang menjadi latar belakang daripada ayat ini. Sehingga di lembaga kita membuat judulnya adalah Gembala yang Baik. Kalau ada gembala yang baik, berarti ada gembala yang kurang baik, kan begitu. Nah, kalau kita baca saudara yang dikasih Tuhan di dalam kitab Yeskel, kira-kira seperti apa gembala yang apa itu ya, yang tidak baik itu, kan kira-kira seperti itu. Mari kita baca kitab Yeskel 34. Yeskel 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari perhatikan biar saya baca untuk kita semua. Judulnya adalah Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Ternyata orang-orang yang ada di Bait Allah itu dikatakan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri. Sehingga datang Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Jadi gembala yang tidak baik itu seperti ini, menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dan bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang ada di Bait Allah itu mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan justru mereka tidak mempedulikan apa yang sedang terjadi dialami oleh jemaat pada kala itu. Justru mereka hanya mengambil seperti itu, mereka menikmati susunya, begitu ya. Mereka menikmati susunya dan bulunya dijadikan pakaian. Artinya mereka hanya mengambil keuntungan daripada jemaat ini. Kira-kira seperti itu. Itulah yang dikatakan gembala yang jahat. Memang kalau di daerah kita kan kita tahu Pak, kita mungkin gampang mencernanya sebenarnya. Gembala itu artinya kan dia penjaga kan dia. Kalau ada ternak kita berarti gembala ini adalah menjaga ternak. Kurang lebih seperti ini ya. Dan ada memang dua kemungkinan di dalam gembala ini. Salah satunya kalau dia bisa saja dia gembala ini sebagai pemilik, tapi juga dia sebagai pekerja juga bisa. Tetapi yang firman Tuhan katakan ini di sini bahwa ternyata gembala yang jahat ini adalah gembala yang mementingkan dirinya, artinya gembala yang mencari upah. Kira-kira seperti itu, berarti dia bukan pemilik. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang selanjutnya, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang hutan. Domba-dombaku berserak, dan tersesatlah semua gunung dan
semua bukit yang tinggi yang di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, lewat bacaan firman Tuhan ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk kita. Yang pertama adalah kalau kita baca dari perikop itu tadi, bahwa seorang gembala itu dikatakan dia harus memberi teladan. Kalau kita baca di ayat yang pertama tadi sama ayat yang kedua, dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam pintu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, ternyata gembala itu adalah memberi teladan. Memberi teladan dalam arti kata bahwa di dalam dirinya itu dikatakan, kalau kita baca nanti selanjutnya, ternyata pintu itu adalah Yesus. Ya, kalau nggak salah di ayat 9 dikatakan gitu ya. Nah, ayat 9, akulah pintu. Untuk kita boleh menjadi teladan saudara yang dikasih Tuhan, harus ada Yesus di dalam diri kita. Karena sesungguhnya teladan yang agung itu adalah Yesus itu sendiri. Untuk kita boleh menjadi gembala yang baik adalah harus memberi teladan bagi domba-dombanya. Sehingga ayat yang kedua saudara yang dikasih Tuhan dikatakan begitu. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, contohnya seperti kita kalau masuk ke rumah ya. Kalau kita mau masuk ke rumah ada tulisan di situ Shalom. Ya kan? Kalau pencuri nggak masuk dari depan, pasti dia dari samping. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua saudara yang dikasih Tuhan adalah mengenal domba-dombanya. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di situ poin yang kedua saya buat adalah mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Kalau kita baca di ayat yang keempat tadi ya, jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Gembala mengenal domba-dombanya, demikian juga domba-dombanya mengenal gembalanya. Sehingga ketika datang misalnya serigala ya, ketika datang serigala ini diumpamakan adalah iblis. Ketika datang iblis, maka domba-domba ini bisa membedakan apakah ini suara gembala atau suara yang lain, atau suara serigala. Kan begitu. Sebagai gembala harus mengenal domba-dombanya, mengenal nama-namanya, dan dia tahu apa kebutuhannya. Sehingga dikatakan di situ di ayat yang ketiga itu ya, dan menuntunnya keluar. Kalau bahasa Bataknya itu ditogihon tubalia katanya. Kalau di dalam versi bahasa Bataknya ditogihon tubalia. Ibaratnya itu seperti ini. Ketika domba-domba ini sudah kita bawa, tapi juga kita bawa dia keluar. Artinya kita tuntun dia untuk, dan kita beri makan. Makanya ditogihon tubalia. Bukan hanya dikeluarkan begitu saja lalu dibebaskan, tidak. Tapi mereka, domba-domba ini dituntun ke rumput. Kurang lebih seperti itu ya. Tidak dibiarkan begitu saja.
Sehingga kalau kita baca saudara yang dikasih Tuhan di kitab Yeskiel itu di ayat pasal yang di ayat yang ke-7 nanti dia akan sinkron. Di Yeskiel tadi mana kita baca? Yeskiel 34 tadi, 34 ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan aku akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan bahwa gembala agung itu adalah Yesus itu sendiri, ya. Yesus adalah gembala agung sejati kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sekali sedetik. Dia selalu menuntun kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekali. Kita tahu bagaimana umat Israel di tengah-tengah penderitaan mereka, Tuhan berperkara dengan Raja Firaun, sehingga umat Israel dibebaskan dari perbudakan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita, Dia mempedulikan kita, Dia membebaskan kita, Dia tidak membiarkan kita. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah rela berkorban. Ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Yesuslah gembala yang baik. Tidak ada manusia yang bisa seperti Yesus. Tetapi hari ini kita diajak oleh Tuhan. Sebagai gembala yang baik itu dikatakan dia adalah rela berkorban. Yesus telah mati untuk kita orang-orang yang berdosa. Tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dikatakan dalam kitab Yohanes, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hidup saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Batak dikatakan pola do di leon anak nana sesedai.
Bisa kita bayangkan, dia adalah anak satu-satunya. Ya. Tapi itu diserahkan bagi kita oleh karena kasih Tuhan kepada kita. Dia buktikan dia adalah gembala yang baik. Rela dia mengorbankan anaknya untuk supaya kita hidup. Untuk kita orang-orang yang berdosa. Bukan karena kebenaran kita diselamatkan oleh Tuhan. Justru di dalam keberdosaan kita, dia rela mati untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa membebaskan kita dari dosa, baik perbuatan baik kita, bahkan harta kita. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari dosa. Tidak ada yang melepaskan kita dari serigala. Hanya oleh darah anak domba yang nanti akan kita rayakan, yaitu hari Paskah. Hanya oleh darah anak domba yang bisa membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Tidak ada kita manusia yang hidup di dunia ini adalah yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang saya bagikan kepada kita hari ini adalah yang pertama memberi teladan. Semua kita adalah gembala. Kita gembala di dalam keluarga kita. Kalau anak kita sudah jalannya tidak baik, tidak mungkin kita biarkan. Pasti kita tegur. Tetapi tidak mungkin kita tegur anak kita sementara kita sendiri belum bertobat. Nah itu ya. Oleh sebab itu kita harus menjadi teladan bagi anak kita. Yang kedua adalah mengenal domba-dombanya. Sebagaimana kita mengenal anak-anak kita, terlebih Tuhan yang menciptakan kita, dia lebih mengenal kita. Tetapi kita sebagai gembala di tengah-tengah keluarga kita pasti mengenal anggota keluarga kita. Dan yang ketiga adalah rela berkorban. Sebagai orang tua, kita bahkan kalau anak kita sedang sakit, kita rela seandainya bisa dipindahkan sakitnya itu kepada kita. Demi kebaikan anak kita, demi kesembuhan anak kita. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia rela berkorban, dia rela mati untuk kita orang yang berdosa. Karena memang kita ini berharga di mata Tuhan. Yesus adalah gembala yang agung untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian, ada kuasa darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba.